Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan hingga kita dapat berkumpul pada saat ini. Adapun topik yang akan dibahas adalah ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, polar dan non-polar. Perkenalkan, nama saya Dinat Latiwi. Saya akan bertugas sebagai moderator pada diskusi ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Rehan Henry Hakim, Melisa Mayasari, Ahmad Nasik, Sherly Anggraini, Cindy Sintasari, Rinda Ermana, Vito Agung Riano, Anissa Dwi Rahayu, Sylvia Neva, Afika Humayroh. Sedangkan rangkaian acara yang akan dilewati adalah sesi pembuka, sesi penyajian dan penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama yaitu pembukaan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selanjutnya adalah penyajian dan penyampaian materi. Saya persilakan untuk Cindy menyampaikan materi yang pertama. Baiklah, sepertinya Saudari Cindy terkendala masalah sinyal. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yang akan disampaikan oleh Ahmad Nasik. Kepada Ahmad Nasik, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang ikatan kovalen rangkap 2. Sebelum saya masuk ke pembahasan, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua apa sebenarnya yang dimaksud dengan ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah sejenis ikatan kimia yang memiliki karakteristik berupa pasangan elektron yang saling terbagi di antara atom-atom yang berikatan. Singkatnya, stabilitas tekanan dan tolakan yang terbentuk di antara atom-atom ketika mempergunakan bersama elektron dikenal sebagai ikatan kovalen. Nah, setelah kita mengetahui apa itu ikatan kovalen, selanjutnya saya akan menerangkan tentang ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 sebenarnya merupakan ikatan kovalen yang terjadi karena penggunaan bersama dua pasang elektron yang terbentuk dan digambarkan menggunakan dua garis lurus. Ikatan kovalen rangkap 2 terjadi karena adanya dua jenis atom yang berikatan dengan menggunakan kedua elektron valensi dalam sebuah paket ikatan. Untuk lebih jelasnya, teman-teman semua bisa lihat pada share screen yang telah diberikan. Pada share screen, molekul O2, atom O memiliki 6 elektron valensi. Maka agar diperoleh konfigurasi elektron yang stabil, setiap atom O memerlukan tambahan 2 elektron. Untuk memenuhi kekurangan elektron tersebut, masing-masing atom O menyumbang 2 elektron, sehingga terdapat 2 pasang elektron yang digunakan secara bersama. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada Sylvia Naif. Pada Sylvia, saya persilakan. Oke, untuk materi selanjutnya itu adalah ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen rangkap 3 adalah salah satu jenis dari ikatan kovalen yang terjadi jika masing-masing atom unsur non-logam menyumbangkan 3 buah elektron yang tidak berpasangan untuk berikatan. Ikatan kovalen rangkap 3 terbentuk jika terjadi penggunaan bersama 3 pasang elektron atau 6 pasang elektron bebas dari kedua atom yang berikatan. Dengan kata lain, terdapat 3 pasang elektron ikatan. Ikatan ini terbentuk oleh atom-atom non-logam yang menyumbangkan 3 elektron, tidak berpasangan untuk berikatan, sehingga memenuhi kaidah kestabilan, yaitu mempunyai konfigurasi elektron 8. Nah, di sini ada contoh struktur molekul N2. Cara untuk mencari struktur molekul N2 yaitu tadi tulis konfigurasi elektronnya itu adalah 2 dan 5. Nah, 5 itu belum mencapai kestabilan karena belum mencakup duplet atau oktet, yaitu duplet itu 2 dan oktet itu 8. Jadi 5 itu masih membutuhkan elektron dari unsur lainnya gitu. Di sini N2 itu adalah 2 dan 5, masing-masing 2 dan 5. Jadi 5 ini masih membutuhkan 3 elektron lain dari molekul N yang satunya. Jadi mereka ini saling berikatan sehingga membentuk
ikatan kovalen rangka 3. Seperti itu. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk seri selanjutnya saya persilakan Raihan Henry Hakim untuk menjelaskan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ikatan kovalen polar. Senyawa kovalen dikatakan polar jika senyawa tersebut memiliki perbedaan keelektronegatifan. Dengan demikian, pada senyawa yang berikatan kovalen terjadi pengutupan muatan. Ikatan kovalen tersebut dinamakan ikatan kovalen polar. Pada ikatan kovalen polar, distribusi elektron pada dua atom yang berikatan tidak merata. Artinya, salah satu atom lebih kuat menarik elektron ke arahnya, atau bisa disebut atom yang lebih ke elektronegatifan. Sehingga pada atom itu terkumpul elektron dan terbentuk kutub negatif. Sedangkan atom yang elektronnya tertarik membentuk kutub positif, serta membentuk molekulnya asimetris atau tidak asimetris. Kita bisa lihat pada share screen ada senyawa HF. Senyawa HF adalah termasuk ikatan kovalen polar. Dalam pembentukan molekul HF, elektron dalam ikatan kovalen digunakan tidak seimbang oleh inti atom H dan inti atom F, sehingga terjadi pengutupan dan polilarasi muatan. Terima kasih, saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rinda Irmana. Kepada Rinda, saya persilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan yang pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke arah atom yang berikatan. Ikatan kovalen nonpolar terbentuk antara atom unsur yang memiliki perbedaan nilai keelektronegatifan yang kecil atau sama dengan 0 serta tidak memiliki pasangan elektron ikatan. Bisa dilihat ada atom I yang memiliki elektron valensi berjumlah 7. Atom I untuk mencapai kestabilan dia harus memiliki elektron valensi berjumlah 8, mengikuti kaidah oktet, yaitu elektron valensi berjumlah 8. Di sini ada dua atom I saling memberikan satu elektron untuk mencapai kestabilan dan memiliki posisi yang sama-sama kuat, sehingga kedua atom I ini disebut ikatan kovalen nonpolar. Perbedaan ikatan kovalen nonpolar dengan polar adalah elektron bebas, sedangkan ikatan nonpolar tidak memiliki PeB. Next, Vito. Bisa dilihat bentuk molekul HCl dengan bentuk molekul Cl2. Di situ ada perbedaan ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Sudah jelas, H dengan Cl tidak sama-sama kuat, sedangkan Cl dengan Cl, yaitu dia sama-sama kuat, memiliki aturan oktet untuk mencapai kestabilan, sedangkan HCl, H adalah aturan duplet dan Cl adalah aturan oktet. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Untuk saudari Cindy, apakah sudah bisa menjelaskan materinya? Sepertinya tidak. Baiklah, untuk saudari Rinda Irmana, apakah bisa menjelaskan materi ikatan kovalen tunggal? Oh, baik, saya akan mengambil alih. Ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal merupakan ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama satu pasang elektron. Bisa dilihat, di situ ada contohnya memakai struktur Lewis, yaitu HCl. HCl H menyumbangkan satu elektron dan Cl membutuhkan satu elektron. Itu yang disebut ikatan kovalen tunggal, memakai bersama satu pasangan elektron. Ada CH4 juga, dia memakai bersama satu elektron untuk mencapai kestabilan. H itu 2 dan Cl itu 8. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Baiklah, sesi penyajian materi sudah disampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, setiap materi hanya diberikan maksimal 2 pertanyaan
Untuk sesi tanya jawab, saya persilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya di forum chat dengan hashtag bertanya. Baiklah, untuk saudari Anissa, saya persilakan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Anis Dwi Rahayu. Izin bertanya, bagaimana pembentukan ikatan kovalen tunggal antara atom N dan H dalam molekul NH3? Baiklah, selanjutnya saya persilakan Afika untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Afika Humairo. Di sini saya ingin bertanya, contoh ikatan kovalen rangkap 2 contohnya terdapat di senyawa apa? Baiklah, selanjutnya untuk Melisa, saya persilakan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Melisa Meksari. Selain dengan struktur Lewis, adakah cara lain untuk menentukan suatu molekul itu ikatan kovalen rangkap 3? Terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Vita Agung Riano. Saya ingin bertanya, bisakah diberikan contoh senyawa yang memiliki perbedaan keelektronegatifan pada ikatan kovalen polar? Terima kasih. Baiklah, selanjutnya untuk Shirley, saya persilakan untuk bertanya. Izin bertanya, mengapa pada minyak dan air tidak bisa bersatu pada pembahasan kovalen polar dan non-polar? Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya untuk Cindy bertanya. Untuk Cindy, saya akan menyebutkan pertanyaannya. Apa saja karakteristik ikatan kovalen non-polar? Baiklah, saya persilakan untuk penyaji materi menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaan Anissa, saya persilakan untuk Linda yang mana. Menjawab. Pada Linda yang mana? Baik, lalu bagaimana cara menentukan ikatan kovalen tunggal senyawa NH3? Yang pertama kita akan mencari dulu elektron valensi dari N dengan H. Kita di sini sudah mengetahui elektron valensi N itu adalah 5, sedangkan H itu adalah 1. 5 membutuhkan 3 elektron lagi dan menjadi stabil, sedangkan H hanya membutuhkan 1 elektron untuk dia stabil. Di sini kita membuat struktur Lewisnya dengan tengah dan di elektron valensi, dia memakai elektron valensi bersama yaitu 1. Tangan samping N memakai elektron valensi H untuk H yang pertama agar H yang pertama itu stabil, yaitu aturan duplet 2. Untuk H yang kedua memakai elektron valensi dari N dan N juga memakai elektron valensi dari H. H di sini sudah stabil karena dia aturan duplet yaitu 2. Kemudian untuk H yang ketiga memakai elektron valensi dari N dan N juga memakai elektron valensi dari H. Di sini N sudah stabil karena mendapatkan 3 asupan elektron dari H dan H stabil karena mendapatkan satu elektron valensi dari N. Seperti itu. Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Afka, saya persilakan untuk Ahmad Nasib menjawab. Baik, izin menjawab pertanyaan dari saudari Afika. Contoh ikatan kovalen rangkap 2 terdapat di senyawa apa? Nah, contoh ikatan kovalen rangkap 2 terdapat di senyawa karbon dioksida atau CO2, di mana atom C sebagai atom pusat yang mengikuti 2 atom O. Atom O memerlukan 2 elektron untuk mencapai kaidah oktet, sedangkan atom C memiliki 4 elektron valensi. Untuk memenuhi kaidah oktet, maka atom C memerlukan 4 elektron tambahan. Untuk mengatasi kekurangan elektron tersebut, maka atom
perlu menyumbangkan elektronnya untuk membentuk ikatan atom C. Atom C sebagai pusat penyumbang semua elektron valensi, sedangkan atom O masing-masing menyumbang 2 elektron. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk pertanyaan dari Saudari Melisa, saya persilakan untuk Saudari Sylvia menjawab. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Melisa, yaitu pertanyaan ini. Jawabannya itu adalah, kan itu, kita dari awal itu belajar untuk menentukan ikatan kovalensi sendiri itu menggunakan hukum Lewis. Kalau untuk hukum lainnya itu saya belum mengetahui. Kalau untuk hukum lain itu, jika menggunakan hukum lain, itu bakal nggak ketemu gitu jawabannya. Nanti bakal balik lagi ke hukum Lewis gitu. Jadi kesimpulannya, belum ada hukum yang bisa menggantikan hukum Lewis untuk menentukan ikatan kovalen rangkap 3, seperti itu. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pertanyaan dari Saudara Vito, saya persilakan untuk Saudara Rehan menjawab. Ya baik, jadi saya di sini akan menjelaskan pertanyaannya itu tadi bertanya contoh dari senyawa kovalen polar. Jadi senyawa kovalen polar keelektronegatifannya memiliki keelektronegatifan yang berbeda. Syarat yang lain dari keelektronegatifan yang berbeda itu ada di dalam senyawa ICl. Dari kedua senyawa tersebut, I memiliki keelektronegatifan 2,5 dan Cl memiliki keelektronegatifan 3. Jadi dalam senyawa tersebut memiliki perbedaan keelektronegatifan itu adalah 0,5. Jadi itu termasuk dalam ikatan kovalen polar. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pertanyaan dari Saudari Shirley, saya persilakan untuk Linda Ermana menjawab. Baik, pertanyaannya mengapa minyak dan air itu tidak bisa bersatu ya? Karena minyak adalah ikatan kovalen polar, non-polar, karena dia tersusun atas rantai hidrokarbon yang sangat panjang dan dia tuh memakai semua elektron antara ikatan rantai hidrokarbonnya itu. Dan untuk air H2O itu adalah ikatan kovalen polar, dia tidak sama-sama kuat antara H dengan O. Jadi mengapa air dan minyak itu tidak bisa bersatu? Karena dia memiliki perbedaan keelektronegatifan dan kekuatan antar atomnya. Yang si minyak ini adalah nonpolar dan si air ini adalah polar, sehingga mereka tidak bisa bersatu dan atau tidak bisa larut untuk kedua. Terima kasih. Baiklah, Saudari Rinda langsung saja bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Smith. Oke, saya lanjutkan. Untuk karakteristik ikatan kovalen non-polar ya. Oke, untuk karakteristik ikatan kovalen tunggal. Kovalen tunggal atau non-polar? Sebentar. Karakteristik dari ikatan kovalen. Oh, ikatan kovalen saja. Oke, karakteristik ikatan kovalen itu yang pertama memiliki energi ikat yang besar sehingga sangat keras dan tembus cahaya. Ini untuk karakteristik yang umumnya ya. Terus memiliki titik leleh yang tinggi dan tidak larut dalam zat cair biasa dan hampir semua pelarut, jenisnya itu hampir semua pelarut. Dan memiliki energi kohesi 16-20 eV. Untuk kovalen sendiri itu biasanya dia memakai struktur Lewis untuk mengetahuinya. Kan dari awal kita sudah belajar ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, polar dan non-polar. Hampir semuanya memakai struktur Lewis, dan untuk ciri-ciri umumnya atau karakteristik umumnya bisa dilihat kalau kita membuat struktur Lewis terlebih dahulu, seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, apakah
Sudah jelas semua untuk jawaban dari setiap pertanyaan? Baiklah, sepertinya sudah cukup. Sudah. Baiklah, rangkaian acara pada diskusi malam ini telah selesai. Adapun kesimpulannya yaitu 1. Kovalen tunggal adalah ikatan yang terbentuk dengan menggunakan satu pasang elektron. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap 2 merupakan ikatan dengan menggunakan 2 elektron bersama. Yang ketiga, ikatan kovalen rangkap 3 merupakan penggunaan 3 elektron bersama. Yang keempat, ikatan kovalen polar merupakan ikatan yang memiliki PeB dan tidak sama kuat. Sedangkan nonpolar tidak memiliki PeB dan sama kuat. Baiklah. Demikian tadi diskusi dari kelompok 3. Mari kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam kata atau perbuatan saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.